Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 11 IPA IPS. Hari ini saya menghadapi Anda, bertemu dengan Anda. Ya, meskipun di ruang yang berbeda. Akan membahas modul yang ketiga, yaitu teks ceramah. Modul pertama kita bicara eksplanasi. Kemudian yang kedua itu prosedural, dan yang ketiga ceramah. Masing-masing mempunyai karakter tersendiri, masing-masing mempunyai fungsi atau perannya tersendiri. Namun toh semua akan memperkaya kita di dalam berbicara, baik lisan maupun tulisan. Kalau dirunut dari aspek linguistiknya, dari segi kebahasaannya, ceramah itu adalah kemampuan verbal. Artinya apa? Kemampuan menggunakan kata, kelompok kata, kalimat untuk menyampaikan suatu maksud pada orang lain. Tentu bukan di pasar atau di kantin, dalam forum-forum yang resmi. Di kelas misalnya, dari TK, SD, SMP, SMA, barangkali, karena saya tidak yakin ya tidak ada di tempat, barangkali Anda melihat guru-gurumu sering berceramah, ngomong di depan, Anda duduk diam, catat, itu ceramah. Nah, saya dalam waktu 15 menit, 10 sampai 15 menit akan mengajak Anda untuk melihat hakikatnya apa ceramah itu. Jadi, ceramah adalah kemampuan verbal, suatu kegiatan penyampaian pesan. Tujuannya apa? Untuk menghibur. Kecuali menghibur apa? Untuk berargumen. Ya. Untuk mempertahankan pendirian, pendapat, membuktikan kebenaran. Untuk apa lagi? Menginspirasi. Untuk apa lagi? Mendeskripsikan, menggambarkan tokoh. Dan juga untuk melaporkan. Ini masih, kalau hidup itu spiral, masih terkait dengan topik-topik modul-modul di kelas 10. Ya, karena semuanya pendalaman. Itu tempat ili atau tempat nyamuk itu yang muter. Itu proses belajar kita itu. Dari yang sederhana, kemudian kita perdalam, kita spesifikasikan. Nah, ada beberapa ciri ceramah yang efektif. Yang pertama, ceramah harus disampaikan oleh orang yang ahli. Bukan harus menjadi pakar, tapi ahli dalam bidangnya, dalam berkemampuan verbal, dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Ingat 73 negara menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahan pembelajaran di dunia ini. Jangan sampai nanti kita belajar bahasa Indonesia pada mereka. Ini kemampuan verbal penting dan perlu. Sehebat-hebatnya manusia kalau tidak memiliki kemampuan verbal untuk menyampaikan, nggak ada gunanya. Gitu. Tolong dipahami dan Anda bisa. Prinsip saya mendampingi Anda, jangan ajari ikan berenang. Anda harus mengumpulkan benih-benih yang ada di sini. Kemudian yang kedua, berstruktur. Ya, berstruktur. Saya punya sekitar 20 struktur nalar, hanya belum sempat saya tulis menjadi buku. Nah, di dalam ceramah ini ada 5 struktur yang bisa kita gunakan. Yang pertama P3.
pendahuluan, pembahasan, penyimpulan. Itu teknik bicara, tapi juga teknik berpikir. Saya awali dengan pendahuluan, kita ikuti dengan pembahasan, penyimpulan. Struktur yang pertama. Yang kedua, DAMD. Di modul aja ya. Di modul ada. DAMD. Duduk perkara, alasan, misal, duduk perkara. Pokok persoalan, alasannya, kemudian contoh penerapannya, duduk perkara lagi, kesimpulan. Yang ketiga, PDK sudah kita bahas sekilas di kelas 10. Pendirian, dukungan, kesimpulan. Dalam eksplanasi kemarin juga saya sodorkan itu, nalar PDK, pendirian, dukungan, kesimpulan. Yang keempat, MBP. Di modul ada, nggak usah dicatat. Ya, Anda bisa klik sekarang juga. MBP. Masalah, bahasan, kesimpulan. Ada masalah. Gedung usaha dibakar. Ini masalah. Dibakar atau terbakar, tergantung melihatnya. Gitu. Ini masalah. Pembahasannya apa? Kesimpulannya apa? MBP. Mengapa saya bentuk dalam akronim supaya kita gampang ingat, gampang mengingat. Kita berdiri, oh saya pakai P3A, oh saya pakai MPPK, oh saya pakai PDK. Itu enak nama kita. Ya. Yang kelima, tesis, analisis, sintesis. Tesisnya apa? Yang mau dibuktikan apa? Analisisnya apa? Analisis. Penjabarannya bagaimana? Kemudian sintesisnya, kesimpulannya apa? Itu struktur. Nah, kalau kelima struktur ini anak-anak kamu kuasai, kamu sudah mempunyai kemampuan verbal yang luar biasa. Ya, karena hidup bukan hafalan, tapi hidup adalah kristalisasi dari model bernalar. Yang ketiga, isi ceramah harus sesuai dengan konteks hidup. Kalau saya bicara dengan encim-encim di perusahaan, dengan kongkong, dalam refleksi malam, renungan kita, saya harus tahu dulu yang saya hadapi usianya berapa, kegiatannya. Ini penting. Tidak harus datang ke rumah, tidak harus datang ke wilayah. Itu. Jadi isi ceramah sesuai dengan konteks hidup. Oh, di sana banyak pengusaha, oh di sana banyak orang tua. Maka harus begini. Beda dengan menghadapi dengan Anda. Beda. Kemudian yang ketiga, isi ceramah harus objektif. Ya, objektif. Yang kedua, harus inspiratif, menggugah, menginspirasi, dan akurat, benar. Yang berikutnya, yang kelima, isi ceramah tidak boleh menyebabkan pertentangan. Sekarang banyak itu. Banyak orang yang waton muni, tonker, waton keras. Banyak. Kenapa? Tidak paham hakikat ceramah, pidato, presentasi, gak paham. Bahasa yang digunakan harus bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Tentu saya bicara dengan Anda, saya mengandaikan kelas 11 itu intelektual muda. Saya tidak menggunakan bahasa pergaulan, dan itu tidak boleh, karena berbahasa Indonesia yang baik dan benar harus ada di dalam kelas siapapun. Maka kata-kata harus baku, ucapan juga harus baku. Itu untuk ceramah. Ceramah pun juga begitu. Yang formal pasti akan berbeda kalau dengan yang informal. Ya. Kemudian yang ketiga, penceramah yang baik ada beberapa hal. Ya, yang paling penting adalah
Ceramah yang baik, penceramah yang baik itu selalu mempunyai gagasan baru. Gagasan baru. Selalu mempunyai pendekatan baru. Ya. Kalau Anda membaca ayat-ayat dari Kejadian sampai Wahyu, ya, pasti akan ini terjadi kok. Baca Lukas 1 ayat 38, 10 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda. Ya, itu ada yang baru, pendekatan yang baru. Yang kedua, penceramah yang baik berpengetahuan luas, seperti langit tak bertepi. Jangan kalah dengan Pak Amdi dalam usia. Ya, dalam usia. Anda itu mungkin 1/4 umur saya. Tapi jangan kalah improve, update. Ya, kita dimanja untuk meningkatkan diri kita. Memiliki sikap yang tegas. Ya, tegas. Ini penting. Ya, mempunyai sikap yang tegas. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak membicarakan diri sendiri. Banyak orang yang kalau berceramah, ya entah dalam bidang politik, agama, sosial, budaya, ini saya membahas dirinya sendiri. Kalau sebagai ilustrasi, sebagai contoh konkret, oke lah. Kemudian yang berikut, menyodorkan solusi, jalan keluar. Ya, kita minimal orang yang mendengar ketika pulang ada satu kata yang diingat. Syukur-syukur satu kalimat, syukur-syukur beberapa kalimat. Yang berikut anak-anakku, berempati dan bela rasa. Ya, berempati. Ya, menganggap semua orang baik, menganggap orang itu baik. Memang risikonya banyak. Sering kita dibodohi orang, sering kita ditipu orang. Tapi itulah risiko. Berempati. Jadi orang baik. Dan risikonya tinggi. Karena yang kita ikuti pun juga begitu toh. Yang berikut adalah berselera humor. Maka kalau di kelas ya, kalau di sini saya tidak berani direkam. Sering saya buat joke. Maka kalau kelas sudah sepi, saya sodorkan joke yang segar. Belajarlah itu. Banyak buku kumpulan humor-humor yang intelek. Ya. Kemudian yang berikut, bergaya bicara yang khas. Gaya Pak Ramli beda dengan gayanya Misdian, Mesrana, Serubek. Itu yang akan membekas. Ya, membekas. Minggu yang lalu saya ketemu anak angkatan 85. Pak, masih hidup. Lalu kita ketawa bareng-bareng. Karena itu joke yang saya pakai. Kamu masih hidup kok. Kalau saya katakan, halo selamat siang, nggak seru. Ya toh? Tapi ketika saya menegur anak ketemu di pintu gerbang, kamu masih hidup? Sampai sekarang masih ingat. Segar. Suasana cair. Itu humor. Itu baik. Dan berbicara menurut gaya kita perlu. Jenis-jenis ceramah ada dua, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Bedanya apa? Bedanya kalau umum berlaku untuk semua. Di sana ada semua etnis, ada semua yang beragama berbeda, umum. Sedangkan khusus lebih spesifik. Barangkali satu suku, satu wilayah, satu agama. Itu dilihat dari jenisnya. Kemudian yang kelima tadi sudah saya sebutkan tujuannya, ya. Tujuannya ada 6 di sana ya. Bercerita, menghibur,
menggambarkan, melukiskan, menginformasikan, bahkan berargumen. Ya, berargumen. Tolong dilihat di modul, saya buat seringkas mungkin, semudah mungkin Anda pahami. Ya, kalau bisa dijilid nantinya, jangan sampai hilang. Siapa tahu nanti 10 tahun lagi dibutuhkan, 5 tahun lagi dibutuhkan. Kemudian metode ceramah. Dari berbagai bacaan yang pernah saya baca, bisa dirumuskan ada 4 ya. Yang pertama adalah extempore. Saya senang pakai ini. Artinya apa? Kita menulis pokok-pokoknya. Itu nanti di langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini. Kalau nanti sudah biasa sambil mengendarai motor, sambil nyetir, oh nanti saya masuk jam pertama kelas 11 bicara ini. Oh habis itu akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi extempore, kita menulis garis besarnya, langkah-langkahnya, nanti menjadi nafas kita. Ya, nafas kita. Kemudian yang kedua, impromptu, serta-merta. Maksud saya begini, nah, Anda mempunyai kedudukan di salah satu perusahaan, kemudian ada undangan pernikahan, Anda datang, tiba-tiba Anda diminta untuk memberi sambutan. Anda tidak tahu apa diminta menyambut, pidato, ceramah. Itu impromptu. Maka tadi saya sebut, update-lah dirimu dengan pengetahuan. Ya, jangan hanya main game. Silakan 1 jam, 2 jam main game, tapi untuk ini. Ya, untuk ini. Kemarin saya senang pada salah satu siswa yang lulus. Sir, gedu dipakai sir. Pada saya baru kuliah 1 minggu. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya lebih mudah mengerjakan tugas-tugas. Puji Tuhan. Itu anak-anakku ya. Update lah. Kalau yang mau pasti itu ya Wikipedia itu dari akurat ya. Carilah topik-topik yang berhubungan dengan kepribadian Anda, kemudian apa itu passion Anda, kemudian lapangan kerja yang akan Anda pilih nanti. Siapkan itu. Kemudian yang ketiga, membaca. Ini nyebeli. Pernah Anda melihat saya kalau di kelas membaca? Membaca itu nyebeli. Menurut saya ya, satu kata, nyebeli. Supaya Anda ingat, kalau nanti Anda jadi orang, jangan pernah membaca sambutan atau ceramah. Buatlah garis besarnya. Karena kalau membaca itu nanti matanya hanya akan naskah, monoton, tidak ada greget. Ya, itu. Tapi ya diakui itu metode, cara, sah adanya. Ya. Tapi satu kata, ini kata cobi, nyebeli. Nah yang dengarkan jadi ngantuk. Isinya menarik sebenarnya, tapi karena membaca ngantuk. Kemudian yang keempat, menghafal. Ini sama nyebeli juga. Ada orang yang menghafalkan dulu, tulis sudah hafalkan. Kalau tiba-tiba satu kata, kalau saya jadi Yuri pidato itu, tiba-tiba satu kata, lupa ulang lagi, akhirnya turun panggung. Kalau Anda bertanya ke saya, mana yang paling bagus? Pertama, kedua. Kalau pertama, buat 10 kali buat garis besar, nanti otomatis. Yang kedua, tergantung improve kita, mengupdate kita dengan segala ilmu dan pengetahuan yang cepat berkembang. Kemudian struktur tadi sudah, silakan Anda pilih ya. Tapi saya minta ke 5-5-nya Anda pahami di kelas 11 ini, sehingga nalar Anda, cara berpikir Anda, kalau tidak P3, DAMD, kalau tidak DAMD, PDK,
kalau tidak PDK MPP, kalau tidak MPP TAS. Syukur-syukur kelimanya di kelas 11 ini Anda kuasai. Oh, ini tesisku ini, analisisku ini, sintesisnya ini. Oh, pendirianku ini, dukunganku ini, bukti-buktinya ini, kesimpulannya. Tidak banyak, 5 saja. Lainnya nanti di kelas 12. Saya yakin kalau kelima bernalar dan beranalisis itu Anda miliki, ceramahnya akan menarik, baik itu dalam bidang sosial, rohani, politik, ekonomi, pendidikan, psikologi, atau apa saja, ya, apa saja Anda akan dibutuhkan, Anda akan meneguhkan, Anda akan menginspirasi, Anda akan menebus dan menyelamatkan. Salam sejahtera.